Kalau produk Erio seluruh Indonesia udah pernah. Beberapa di luar negeri juga ada, seperti Korea, Malaysia, Singapura. Paling jauh itu Italia. Terima kasih Punca Media, mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri. Perkenalkan, nama saya Reza. Alhamdulillah saya diizinkan dan diperkenankan Tuhan sampai sekarang untuk menjadi owner dari salah satu produk in-ear monitor yang bernama Erio Eargasm Audio yang berasal dari Ngayogyakarta Hadiningrat atau Yogyakarta. Awalnya dari tahun 2018 karena saya senang musik dan teman-teman saya juga banyak yang musisi. Keresahan mereka pada saat itu adalah untuk menemukan sebuah produk in-ear monitor yang harganya wajar atau bukan murah tapi wajar, yaitu yang nilai dan value-nya setara dengan harganya dan bisa dijangkau. Pada saat itu yang tersedia di pasaran adalah brand-brand yang berasal dari Eropa. Dari keresahan itu saya berangkat untuk niat ingsun membantu dan memberikan sumbangsih kepada mereka dengan membuat produk yang orang-orang umum menyebutnya in-ear monitor. Jadi ketika saya memilih earphone itu awalnya karena saya satu, senang musik. Background saya itu pendidikan nggak ada hubungan dengan musik. Saya sekolah di Fakultas Hukum dan saat itu saya juga bekerja di perbankan yang jauh dari musik. Tapi saat saya SMP saya suka elektronik dan ada pelajaran saat itu untuk merangkai atau membuat radio kalau nggak salah, dan rangkaian lampu flip-flop seperti itu, dan saya sangat tertarik. Dan mungkin itu adalah cara Tuhan untuk memberitahu saya bahwa Reza, suatu saat kamu bakalan berhubungan nih. Suatu saat kamu bakalan bisa menciptakan sesuatu dari apa yang kamu tertarik. Erio itu sebenarnya adalah sebuah singkatan dari Erio Eargasm Audio. Eargasm itu adalah puncak kenikmatan seseorang ketika mendengarkan sebuah musik. Seperti kita tahu bahwa otak itu akan melepaskan sebuah chemical atau zat kimia yang bernama dopamin kalau nggak salah. Ketika kita mendengarkan sebuah musik dan kita menikmatinya, itu adalah eargasm yang saya maksud. Pada saat tahun 2015 ketika saya membuka usaha aksesoris handphone, di situ salah satu unit item yang saya jual adalah earphone. Pada saat itu ada seorang mahasiswa dari ISI yang datang ke toko saya dan dia mencari sebuah earphone yang unik. Dalam artian dia datang dan request kepada saya, "Mas, tolong cariin earphone yang jujur suaranya, yang suaranya apa adanya, netral dan nggak banyak dimodif, istilahnya nggak dimicin nih." Oke, dan suatu saat dia memberikan rekomendasi produk yang saat itu nggak ada di Indonesia, hanya bisa didapat di luar negeri. Dan setelah saya cek harganya, menurut saya sangat mahal. Saat itu tahun 2015 harganya 400.000, dan menurut saya apa worth it earphone harga yang mahal seperti itu.
Kemudian sampai suatu saat karena tokonya tidak berjalan lancar, akhirnya terpaksa harus saya tutup. Sampai suatu saat datang seorang musisi yang membutuhkan earphone, in-ear monitor, dan menjadi langganan saya. Beliau menyarankan saya untuk memproduksi sendiri in-ear monitor tersebut. Itu sebuah tantangan buat saya. Sebuah tantangan pada saat itu. Saya yang background pendidikan kuliah di hukum dan bekerja 11 tahun di bank, itu sangat-sangat di luar nalar menurut saya. Akhirnya saya coba beranikan. Sampai suatu saat ada seorang adik kelas yang sudah 10 tahun nggak pernah berhubungan dengan saya, tiba-tiba beliau kontak nomor saya, menanyakan kabar, dan singkatnya ternyata adik kelas saya tersebut bergerak di bidang audio juga, dan akhirnya saya belajar ke beliau, belajar bagaimana cara mensolder yang baik, dan bahan baku yang lainnya. Sampai suatu saat saya memberanikan diri untuk mencari tahu bahan baku earphone itu seperti apa, harus didapat di mana. Itu benar-benar full otodidak saya cari. Sebelum saya membuka usaha, saya bekerja di beberapa bank, tepatnya 5 bank, 2 bank swasta dan 3 bank BUMN. Titik baliknya adalah ketika tahun 2013 atau 2012 saya dimutasi ke luar kota, dan pada saat itu yaitu satu kelemahan saya, bahwa saya nggak bisa jauh dari anak. Saat itu saya merasa ini nggak sehat kalau saya kerja, tapi dengan kondisi saya kangen anak, sampai baju kotor anak saya bawa buat tombol kangen pada saat itu. Akhirnya ada 2 pilihan, saya harus resign dan bekerja di Jogja supaya dekat dengan anak, atau saya harus tetap bekerja di bank tapi dengan risiko saya harus bekerja jauh dari anak. Akhirnya saya memutuskan untuk resign dan bikin usaha supaya bisa bekerja di rumah dengan anak. Pada saat itu yang kepikiran itu earphone. Kenapa? Karena satu, ada sesuatu hal yang menarik dari earphone. Karena basic saya juga senang musik, dan earphone itu suatu produk yang gak banyak orang tertarik untuk menjualnya. Kalau masalah jatuh bangun, itu pada saat awal, pada saat saya sudah bongkar tabungan untuk modal beli bahan baku. Saat itu cuma bisa mencukupi beli bahan baku sebanyak 25 unitan lah. Dari 25 unit itu ada, setelah saya cek, ada 3 unit nggak layak untuk diproduksi, dibuild istilahnya. Dan dari 22 unit itu, percobaan pertama yang berhasil itu percobaan ke-7. Itu pun earphone yang sebelah kiri. Kemudian setelah sampai percobaan ke-15, percobaan kesekian, belum berhasil juga yang sebelah kanan. Kemudian pada saat unit ke-22 itu akhirnya berhasil, alhamdulillah. Kalau respon dari orang-orang dekat pasti ya, karena bisa dibilang dulu saat bekerja di bank itu kalau istilah aparat tuh kayak jenderal bintang gitu. Tapi setelah resign dan mungkin katakanlah kasarannya kayak sampah, kayak pengangguran ya, namanya orang lagi memulai wajar, terutama dari keluarga yang awalnya nggak setuju pada saat itu. Irio bisa dikenal oleh musisi awalnya karena support dari salah satu musisi di Jogja, yaitu drummer dari salah satu band, yaitu di Gustik, yaitu Mas Carlo. Beliau yang support dari sebelum Irio lahir, Pak. Karena beliau yang menyuruh saya untuk mencoba memproduksi earphone sendiri dengan merek sendiri. Dari beliaulah kemudian mereferensikan ke teman-temannya, ke musisi di Jogja, kemudian
akhirnya bisa dikenal ke seluruh Indonesia, alhamdulillah. Keunikan produk Erio itu salah satunya yang mengangkat hal-hal yang bersifat tradisional, lokal wisdom, seperti tokoh-tokoh wayang. Adalah salah satu produk Erio yang mempunyai seri namanya Wisanggeni. Kemudian tembang-tembang lagu Majapahit yang ada 11, mulai dari Mas Kumambang, Mijil, Sinom, Berhenti Nanti, dan setiap tahun itu saya rilis sesuai urutan tembang Majapahit tersebut. Awalnya sih saya nggak kepikiran untuk mengangkat tembang Majapahit itu. Awalnya tadinya mau bertema kuliner malah. Cuma tembang itu relate dengan musik, dan musik relate dengan earphone juga. Dan di balik tembang Majapahit itu banyak filosofinya. Itu filosofi perjalanan seorang manusia dari lahir, bahkan dari saat janin di dalam kandungan seorang ibu sampai nantinya megatroh atau meninggal. Banyak filosofi di situ yang bisa menjadi pelajaran buat saya. Jenis earphone yang saya produksi itu basicnya ada 2, untuk daily yang dipakai di handphone, dan yang kedua untuk kebutuhan monitoring, mixing, dan editing. Saya bagi kedua klasifikasi tersebut. Kalau sampai saat ini sudah ada 24 seri. Untuk pertama kali, seperti orang pada umumnya, saya menggunakan marketplace. Namun kemudian saya berusaha membuat pasar sendiri, menggunakan website Erio sendiri yang full online sampai saat ini. Kalau di Erio itu saya nggak pernah menawarkan endorse, karena sistem di Erio itu agak sedikit unik. Karena sistem di Erio itu sistem pas seduluran, dalam artian saya nggak pernah nawarin. Kebanyakan mereka referensi dari teman-teman yang sudah pakai, kemudian para musisi menghubungi saya, dan akhirnya terjalin kerjasama. Bukan endorse sebenarnya, lebih tepatnya lebih kayak pas seduluran. Seiring berjalannya Erio yang mulai dikenal, kemudian ada beberapa band yang menjadi favorit saya pada saat itu, ngajak kerjasama, kolaborasi, seperti Pas Band, Dead Squad, dan salah satu musisi, di tepatnya drummer, yaitu Iqbal, yang menurut saya aset Indonesia. Selama ini saya nggak menggunakan karyawan, karena saya lebih prefer untuk mendayagunakan mereka untuk biar mereka mandiri. Seperti contoh, misalnya ada seorang teman yang mereka bisa berkreatif untuk membuat packaging, saya ajak kerjasama. Daripada mereka ikut jadi karyawan ke Erio, lebih baik mereka mandiri, membuat usaha sendiri, dan mensupport Erio, seperti halnya supply chain seperti itu. Jadi ada rantai supply yang saling support. Saya support mereka dan mereka support saya. Saya lebih prefer seperti itu daripada meng-hire karyawan. Saya lebih suka saya mendayagunakan mereka supaya mereka mandiri juga. Kendala bahan baku banyak ya sebenarnya, karena itu berasal dari luar negeri. Jadi mau nggak mau saya nggak bisa secara fisik melihat dan mencobanya. Lebih ke feeling sebenarnya, ke feeling dan referensi dari penjual. Kendalanya pada saat bahan bakunya langka, saya harus putar otak untuk mensubstitusi bahan baku yang tadinya sudah biasa saya pakai untuk diganti dengan bahan baku yang lain, tapi dengan kualitas yang sama. Rio itu sebulan maksimal 100-150 unit yang saya produksi. Kalau per hari itu rekor yang pernah saya bikin sehari itu pernah bikin 100 unit. Produk Erio saat ini range harganya mulai dari 350 sampai 700.000. Yang daily itu 350, yang untuk monitoring
600 sampai 700 ribu. Kalau produk Aereo seluruh Indonesia udah pernah. Beberapa di luar negeri juga ada, seperti Korea, Malaysia, Singapura. Paling jauh itu Italia. Selama ini user dari Aereo itu mayoritas adalah musisi. Bisa dibilang 80-90% musisi. Sisanya kebanyakan orang-orang yang menggunakan untuk daily di handphone, untuk gamers atau soundman, sound engineer, seperti itu. Sistem penjualan Aereo full online, jadi melalui website atau Instagram Aereo. Saya kurang tertarik untuk membuat toko fisik karena sebenarnya pada saat ini, di era ini, handphone itu sudah bisa dianggap sebagai toko sebenarnya, toko online ya. Dan Instagram, website pun itu udah mewakili sebenarnya saat ini. Dan kecenderungan orang saat ini berbelanja lebih suka untuk online daripada offline. Alhamdulillahnya justru dengan adanya pandemi, musisi-musisi yang tadinya harus perform di panggung, mereka bahkan bisa online ternyata. Dan dengan adanya online, justru peralatan-peralatan yang dibutuhkan itu nggak serumit yang harus dibutuhkan di panggung, seperti ada floor monitor dan lain-lain, dan salon yang besar. Justru mereka malah menggunakan hal-hal yang bersifat simpel, salah satunya in-ear monitor yang saya produksi, dan itu sangat membantu saat pandemi. Kalau saya samakan antara kerugian dan kegagalan, kalau boleh saya samakan, ya sering kalau gagal. Bahkan saya bisa menyebutkan bahwa gagal itu wajib. Gagal itu wajib karena ya itu tadi saya seperti yang pernah saya bilang bahwa berwirausaha itu proses kreativitas, dan proses kreativitas itu datang dari ruang kemungkinan, bukan ruang kepastian. Ibarat kalau orang lagi nambang emas, proses menambang itu kan lebih banyak material batu, pasir yang kita dapatkan daripada emasnya. Singkatnya lebih banyak gagal ya dibanding berhasilnya, dan itu wajar. Seperti halnya saya saat produksi earphone, dari 1000 unit bisa ratusan unit yang gagal, tapi tanpa produk yang gagal itu produk itu nggak bakal lahir. Kalau masalah suka duka, alhamdulillah sampai saat ini suka terus sih, nggak pernah ada dukanya kalau menurut saya. Karena itu yang saya jalani itu apa yang saya sukai, dan apa yang saya bisa, dan apa yang saya mau. Sebenarnya itu kuncinya. Saya nggak pernah merencanakan sesuatu. Saya hidup ya nggak dibikin rumit. Selama niat saya baik, insya Allah apapun itu yang saya inginkan, alhamdulillah terwujud. Untuk goals yang belum tercapai, mungkin suatu saat saya pengen mendirikan sekolah yayasan untuk adik-adik yang tunarungu. Buat teman-teman di luar sana yang sedang menjalankan usaha atau sedang memulai, semuanya itu bakal terlihat mustahil kalau belum dimulai. Jadi saran saya mulai, nggak usah paham dulu baru yakin dulu aja, nanti paham dengan sendirinya. Hidup itu nggak usah terlalu kamu rencanain. Selama hatimu tuh isinya niat baik, pasti insya Allah terwujud. Kalau nggak terwujud nggak masalah. Gagal itu ada cara Tuhan untuk menumbuhkan kita untuk siap menerima hasil nantinya. Kalau saya analogikan sama seperti pohon, katakanlah pohon mangga yang baru setinggi 30 cm itu nggak mungkin berbuah mangga, karena Tuhan tahu batangnya nggak bakal bisa menyangga pohon buah mangga itu. Terima kasih Puncak Media, mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri.